Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Wira Satriaji. Saya siswa dari SMK Negeri 4 Malang. Saya berasal dari kelas 12 RPLB. Saya di sini akan menjelaskan basis data dan ERD. Pengertian basis data. Apa itu basis data? Basis data itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis memiliki arti markas atau gudang, tempat berkumpul, atau juga bisa tempat kumpul atau tempat berpusatnya sesuatu. Dan data merupakan fakta-fakta dari dunia nyata yang mewakili sebuah objek. Kelebihan dan kelemahan basis data. Kelebihan basis data seperti 1. Kecepatan dan kemudahan atau speed. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Kedua, pemusatan kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jadi jika ada perubahan satu data misalnya, kita tidak perlu mengupdate data yang lain satu persatu, tetapi cukup satu basis data saja. Ketiga, efisiensi ruang penyimpanan atau space. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu ruang saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Keempat, ketersediaan atau availability. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Kelima, keamanan atau security. Kebanyakan DBMS atau Database Management System dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna diberi hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Keenam, kebebasan data atau data independen. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Kelemahan dari basis data. Pertama, lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan banyak waktu. Ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. 4. Sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, jadi tidak sembarangan orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang yang ahli hanya bisa menanganinya. Contoh penggunaan basis data. Contoh pertama yaitu untuk sekolah. Pengelolaan data di sekolah itu meliputi data siswa, guru, mata pelajaran, karyawan sekolah, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan di masing-masing sekolah. Kedua, contoh dari rental mobil. Contoh dari rental mobil yaitu meliputi data mobil, customer, dan lain-lain. Dan masih banyak contoh lainnya seperti untuk perbankan dan dari kantor-kantor. Dari contoh-contoh itu semua, data tersebut akan tersimpan di sebuah database, dan nama database-nya itu sesuai dengan organisasi masing-masing. Macam aplikasi basis data.
Aplikasi basis data ada berbagai macam, seperti MySQL, Oracle Database, PostgreSQL, MongoDB, dan masih banyak yang lainnya. Dari itu semua, yang banyak digunakan oleh orang yaitu MySQL, karena penggunaannya yang sangat mudah dipahami dan banyak bacaan-bacaan di internet mengenai MySQL, sehingga kita dapat belajar dengan mudah. Pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bahkan, dan lain sebagainya. Simbol-simbol ERD dan penjelasannya. ERD itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, entitas atau entity. Entitas atau entity itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Selain itu, ada juga entitas lemah atau weak entity yang dilambangkan dengan gambar persegi panjang kecil, dan di dalamnya itu ada persegi panjang yang lebih besar. Disebut entitas lemah karena harus berhubungan langsung dengan entitas lain, sebab dia tidak dapat teridentifikasi secara unik. Kedua, atribut atau atribut. Atribut itu adalah setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut, yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada atribut kunci atau key atribut. Atribut ini yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NPWP, NIM, dan NIK. Kedua, atribut simple. Atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Ketiga, atribut multinilai atau multivalue. Atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Keempat, atribut gabungan atau composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Kelima, atribut derivatif. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dengan diagram ER. Contohnya, usia, kelas, selisih harga. Dan yang terakhir, relasi atau relationship. Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada one-to-one. One-to-one itu setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lainnya. Contohnya siswa dengan nomor induk siswa. Kedua ada one-to-many. One-to-many itu hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contohnya guru dengan murid dan sebaliknya. Ketiga, many-to-many. Many-to-many itu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contohnya siswa dan ekstrakurikuler. Ini merupakan desain ERD dari proyek sebelumnya. Proyek ini aslinya memiliki 36 tabel di database-nya.
Kalau saya menampilkan semua, itu akan menjadi ERD yang sangat banyak. Jadi ini saya akan cuma menampilkan beberapa hasil desain ERD yang penting-penting saja. Berikut akan saya jelaskan. Ini merupakan entity dari sales transaction. Entity dari sales transaction mempunyai hubungan atau relasi ke customer. Hubungan atau relasi ke customer yaitu sales transaction diambil datanya oleh customer, dan customer itu mengambil data ke sales transaksi. Relasinya itu one to many. Terus selanjutnya ini hubungan antara customer ke entity member. Nah, hubungannya itu customer mengambil data member, dan relasinya itu one to one. Selanjutnya ada entity member mempunyai relasi ke member diskon. Relasinya yaitu member diskon member mengambil member diskon, dan member diskon diambil datanya untuk member. Relasinya yaitu one to many. Selanjutnya, sales transaction mempunyai relasi ke employee, dan relasinya yaitu data employee mengambil data sales transaction, dan relasinya yaitu one to many. Selanjutnya, sales transaction mempunyai relasi ke OpenShift. Relasinya yaitu data dari sales transaction diambil ke OpenShift, atau OpenShift itu melakukan transaksi data sales transaction. Relasinya itu one to many. Lalu data employee juga mempunyai relasi ke OpenShift. Relasinya yaitu data dari OpenShift akan mengambil employee, dan employee akan diambil datanya ke OpenShift. Relasinya itu one to one. Selanjutnya, relasi dari OpenShift ke store cash drawer. Store cash drawer itu seperti kasir. Jadi relasinya itu store cash drawer mengambil data dari OpenShift, dan relasinya itu one to one. Selanjutnya yang terakhir, relasi dari store cash drawer ke store. Jadi relasinya itu store cash drawer mengambil data dari store, dan relasinya itu many to one. Sekian penjelasan mengenai basis data dan ERD. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon komen di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.